Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Ibu Hoiria, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan rancangan sistem yang berjudul Smart Kantin, Sistem Pemesanan Makanan Kantin Digital. Presentasi ini akan berfokus pada latar belakang masalah, metodologi pengembangan menggunakan model waterfall, serta detail dari desain sistem yang mencakup use case diagram dan data flow diagram. Memasuki poin pertama, mari kita bahas mengenai latar belakang masalah. Mengapa aplikasi ini perlu dibangun? Kantin sekolah atau universitas selalu menjadi pusat keramaian saat jam istirahat tiba. Namun, ada beberapa kendala utama yang sering dihadapi. Pertama, keterbatasan untuk waktu istirahat yang biasanya hanya berkisaran antara 30 hingga 40 menit. Waktu yang singkat ini seringkali habis terbuang hanya untuk mengantri, memesan, dan menunggu makanan selesai dibuat. Akibatnya, banyak siswa atau mahasiswa yang terpaksa kembali ke kelas dalam kondisi lapar karena antrian terlalu panjang atau menu yang diinginkan sudah habis. Kedua, dari sisi penjual kantin, sistem pencatatan pesanan saat ini masih bersifat manual menggunakan kertas. Hal ini sangat rentan memicu human error seperti salah urutan pembuatan makanan, salah mencatat menu pesanan, hingga sulitnya merekap total pendapatan harian secara akurat. Berangkat dari permasalahan tersebut, saya merancang Smart Kantin, sebuah sistem pemesanan makanan berbasis digital yang dirancang untuk memotong rantai antrian dan mempermudah seluruh manajemen transaksi di kantin. Untuk merealisasikan aplikasi Smart Kantin ini, model rekayasa perangkat lunak yang saya gunakan adalah model waterfall air terjun. Alasan pemilihan model ini adalah karena kebutuhan atau requirement dari sistem Smart Kantin ini sudah didefinisikan dengan jelas dan cenderung stabil sejak awal, sehingga minim resiko perubahan yang ekstrim di tengah jalan. Alurnya yang linear dan sistematis memastikan setiap tahapan diselesaikan secara tuntas sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Hal ini membuat model waterfall sangat cocok untuk proyek skala kecil hingga menengah seperti sistem kantin internal ini. Implementasinya terbagi ke dalam 5 tahapan utama. 1. Requirement Analysis, mengumpulkan kebutuhan fitur, baik untuk kebutuhan pelanggan, melihat menu, memesan, membayar, maupun kebutuhan penjual, kelola menu, terima pesanan. 2. Sistem Desain, merancang arsitektur basis data dan diagram sistem yang akan kita bahas sesaat lagi. Implementation, melakukan proses pengodean coding program ini untuk membangun aplikasi Smart Kantin. 4. Integration dan testing, menguji aplikasi secara menyeluruh guna memastikan sistem terbebas dari bug atau error saat transaksi terjadi. 5. Operation dan maintenance,
penerapan aplikasi di lingkungan kampus, serta pemeliharaan sistem secara berskala. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari perancangan sistem, yaitu desain sistem. Pertama adalah use case diagram. Diagram ini menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi di dalam sistem berinteraksi langsung dengan para penggunanya atau aktor. Di dalam sistem Smart Kantin terdapat 3 aktor utama yang memiliki hak akses berbeda. 1. Pelanggan, mahasiswa berinteraksi dengan fungsi utama sistem untuk memesan makanan. Use case yang dapat diakses oleh pelanggan meliputi melakukan login atau registrasi ke dalam aplikasi, melihat menu dan stok makanan yang tersedia secara real time, melakukan pemesanan makanan, dan melakukan pembayaran digital melalui sistem. 2. Penjual kantin, aktor yang bertanggung jawab atas ketersediaan makanan dan pemrosesan pesanan. Use case yang dapat diakses oleh penjual meliputi melakukan login atau registrasi, pengelola data menu seperti menambah menu baru, mengubah harga, atau memperbarui stok, memproses pesanan yang masuk dari pelanggan, serta melihat laporan penjualan berkala untuk memantau pendapatan mereka. 3. Admin sistem, aktor yang bertindak sebagai pengelola dan pengawas keseluruhan sistem. Use case yang dapat diakses mencakup melakukan login, mengelola data pengguna, baik data akun mahasiswa maupun penjual kantin, dan melihat laporan penjualan global untuk kebutuhan audit sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rancangan aliran data menggunakan Data Flow Diagram (DFD). Diagram konteks diagram ini memberikan gambaran global mengenai bagaimana data mengalir, masuk, dan keluar dari entitas luar ke dalam sistem utama Smart Kantin. Mari kita bedah aliran datanya berdasarkan entitas yang terlibat. 1. Aliran data pada pelanggan atau mahasiswa. Pelanggan memberikan input berupa data akun dan pesanan, serta bukti pembayaran ke dalam sistem. Sebagai timbal balik, sistem akan mengeluarkan output berupa info menu dan status pesanan secara transparan kepada pelanggan, sehingga mereka tahu kapan makanan mereka siap diambil. 2. Aliran data pada penjual kantin. Sistem memberikan input berupa notifikasi pesanan masuk kepada penjual. Penjual kemudian memprosesnya dan memberikan input balik ke sistem berupa update status dan stok menu. Di akhir periode penjualan, sistem secara otomatis menyajikan output berupa laporan keuangan kepada penjual guna mempermudah pembukuan harian. 3. Aliran data pada admin sistem. Admin menginput data validasi user atau kantin untuk memastikan pengguna yang mendaftar adalah pengguna yang sah. Sebaliknya, sistem memberikan output berupa data log dan laporan sistem agar admin dapat memonitor kesehatan dan beraktivitas server sistem secara berskala. Sebagai kesimpulan, aplikasi Smart Kantin dirancang untuk menjadi solusi digital yang efektif atas permasalahan antrian panjang di kantin Universitas Islam Madura.
melalui pemodelan waterfall yang terstruktur serta rancangan use case dan DFD yang matang. Sistem ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan transaksi bagi mahasiswa sekaligus efisiensi manajemen bagi penjual kantin. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Horiah dan rekan-rekan sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.